Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya ke gedungnya Ono Surono ya, sama gedungnya Maula Akbar. Ya, pinginnya ketemu sih ya, tapi ternyata hari ini ada kunker ya, kunjungan ke dapil. Bapak Ono Surono ya, saya kira reputasi Anda sekarang itu lagi tidak baik-baik saja ya. Kalau berani nih tantangan saya ya, di saat Anda punya program ya, bagaimana program terono-ono di dalam satu desa, kita kumpulkan masyarakat. You punya program apa? Di saat saya bikin program terdadi-dadi ya, mari sama-sama kita adu argumentasi ya. Bagaimana program-program yang kita planning ya itu menjadi sebuah solutif ya terkait dengan permasalahan kemiskinan, masalah pemberantasan Bang Emok, masalah UKM naik kelas. Bagaimana juga sampai masyarakat itu akhirnya betul-betul punya karakter ya, untuk mempersiapkan SDA, SDM ya, sistem perekonomian ya, yang maju bersama ya. Jangan kita punya impian Indonesia maju ya, atau Jawa Barat istimewa kalau belum ada percontohan ya, nonsen. Makanya untuk Pak Deddy Mulyadi ya, saya pingin ya, bagaimana ya satu kecamatan itu kecamatan terdedi-dedi. Maksudnya apa ya? Itulah yang ingin saya programkan ya. Jadi bagaimana nanti ada penajaman ya, penajaman tupoksi lah ya. Di saat kita bicara kecamatan ya, penajaman tupoksi tentang Pak Camat ya, atau Bu Camat, atau Kapolsek atau Bu Kapolsek, atau Dandim, dan Ramil ya. Selama ini di saat saya bicara dan Ramil itu nggak pernah menemui ya namanya Bu dan Ramil, itu tidak ada ya. Yang jelas rata-rata selama ini itu Komandan Koramil itu adalah seorang bapak. Tapi kalau Kapolsek itu masih ada ya, seorang Bu Kapolsek ya, contohnya Bu Kapolsek Turen kalau nggak salah. Nah dari sinilah ya, mari ya, kita ini sudah waktunya ya. Jadi para pejabat ya bergaji tinggi ya, ada Tukin, ada TPP ya, jangan serakah ya. Jadi mulai hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini ya, gampangannya sudah cukup tua kemerdekaan kita ini ya. Para pejabat jangan serakah, jangan jadi bangsat, jangan jadi bajingan ya. Siapapun ya, kamu mau camat, mau koramil, mau polsek ya, di saat kamu korup pasti labelnya bangsat, bajingan, tikus-tikus kantor dan sebagainya. Terserah yang label ini. Di saat kamu nggak bener, ya kan? Nah, mari ya di usia ulang tahun yang sudah tua ini ya, sudah 80 tahun kita merdeka ini, jiwa-jiwa kenegarawanan, kesetiakawanan, sosial, keagamaan, budaya ya, itu mari kita tingkatkan ya. Mari kita di tahun 2025 ini ya, mari kita tingkatkan kedewasaan kita berpikir ya.
Mari kita berpikir ya, apa yang kita tinggalkan untuk anak cucu kita, generasi kita. Ya. Kita jangan pongah, jangan terlalu lalai, jangan terlalu sombong di saat sekarang menduduki jabatan. Ingat anak cucu. Ya, itu bupati-pati itu menjadi contoh. Ya. Itu malu pastinya anak cucunya punya seorang saudara yang menjadi bupati ya, tapi arogan, sombong ya. Apalagi ini ada indikasi korup, aduh. Mungkin saudaranya atau mungkin anak-anak itu akan dibully ya di lingkungan, di sekolahnya. Hei, kamu saudaranya bupati-pati ya? Waduh, pasti begitulah ya. Untuk itu peringatan ini untuk bupati-pati ya. Juga ke depan peringatan bagi masyarakat ya. Di saat ada pilihan kepala desa, pilihan bupati, pilihan presiden, jangan mau disuap. Nah, endingnya seperti ini. Contoh bupati-pati itu ya, karena dia merasa sudah membeli suara rakyat, ya, akhirnya muncul kesombongannya. Di saat saya jadi pemimpin, jangan sampai ada yang ganggu. Saya punya cara sendiri. Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saya tidak akan gentar. Ini bupati macam apa? Ya, bupati dipilih rakyat untuk mengemban amanah rakyat, ya kan? Ini contoh ya, ini contoh bupati yang tolol. Nah, makanya ke depan jangan sampai terjadi lagi ya bupati yang seperti ini. Untuk itu besar harapan kami ke depan pemerintah ini supaya betul-betul tegas di saat pilihan kepala desa, bupati, gubernur ya. Di saat terindikasi adanya money politik langsung nyatakan kalah. Ya, gampang kok menelusurinya. Ya. Di saat mana ini mengarah ke money politik atau bagaimana? Gampang. Semoga aja ya kejadian yang sekarang ini lagi melanda Republik ini ya, tentang DPR yang gajinya itu diumumkan sangat tinggi sekali, terus berjoget-joget, ini juga apa ya, menunjukkan sebuah profil yang sama sekali tidak layak untuk menjadi wakil kita ya. Ini wakil-wakil yang memalukan ya. Rakyat menjerit, kamu berjoget. Rakyat menjerit ya, rakyat menangis ya. Kalau nggak percaya, saya tunjukkan di lingkungan saya ya, mana rakyat yang menangis, mana yang menjerit, saya tunjukin. Ya semoga aja kejadian dari berbagai kejadian tadi menjadi pembelajaran ya. Jadi DPR itu harus punya pikiran yang waras sebagai amanah rakyat. Begitu juga pejabat itu harus punya karakter. Jangan sampai sok-sokan. Oke Pak Dede. Ya. Besar harapan kami Jawa Barat Istimewa ini ada satu kecamatan minimal, bagaimana kecamatan terdedi-dedi ya. Jadi masyarakatnya diberikan peluang, diberikan porsi untuk berinovasi, berkreasi. Sehingga permasalahan bangsa ini tidak hanya dari pemikirannya Pak Dedi aja ya. Support dari masyarakat ini ya. Di saat masyarakat ada ide gagasan, tampung. Ya, berarti setiap kabupaten itu harus ada bagian menampung aspirasi masyarakat. Bagaimana ide-ide gagasan yang tertampung didiskusikan, bukan hanya ditumpuk aja. Nah, dari situlah partisipasi aktif dari masyarakat itu akan tumbuh. Ya,
Dan poin yang terakhir, transparansi ya. Jadi masing-masing dinas itu harus ada transparansi, anggaran yang jelas keperuntukannya, sehingga peluang masyarakat untuk berpartisipasi itu menjadi ada. Sekali lagi Pak Dedi, ya, tolong bantu kami Pak Dedi. Kami orang Jawa Timur setengah terlantar di Jawa Barat ini, ya, karena saya tertipu oleh salah satu ulama. Mungkin itu Pak Dedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.